3 kasus dari materi yang berbeda dan dilengkapi dengan analisis masalah praktik baik dari jurnal dan video serta solusi yang bisa saya terapkan. Kasus-kasus ini saya ambil dari bidang pendidikan sosial dan lingkungan. Baiklah, yang pertama ada kasus pendidikan. Rendahnya literasi membaca di sekolah dasar. Nah, analisis masalahnya yaitu rendahnya literasi membaca merupakan salah satu masalah yang masih banyak saya temukan di berbagai sekolah dasar di Indonesia dan khususnya di daerah terpencil. Data dari Program for International Student Assessment menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa di Indonesia masih di bawah rata-rata negara-negara OECD. Nah, banyak siswa mengalami kesulitan memahami bacaannya dan kurangnya minat membaca dan terbatasnya akses ke buku bacaan yang menarik dan bermutu. Nah, mungkin penyebabnya meliputi yang pertama kurangnya buku bacaan yang sesuai usia siswa. Yang kedua ada pembelajaran yang terlalu mungkin fokus pada hafalan bukan pemahaman. Yang ketiga ada guru sangat kurang terlatih dalam mengembangkan kegiatan literasi di sekolah. Nah, yang keempat ada lingkungan keluarganya yang mungkin minim dukungan terhadap kebiasaan membaca siswa tersebut. Nah, adapun praktik baik yang saya ambil yaitu berdasarkan jurnal atau video dalam program literasi sekolah dasar dari Universitas Negeri Yogyakarta dan video dokumenter dari Kemendikbud tentang sekolah yang sukses dalam gerakan literasi. Nah, ditemukan bahwa program membaca 15 menit yaitu sebelum pelajaran dimulai setiap hari bisa membentuk kebiasaan positif. Dan kegiatan membaca nyaring oleh guru dan siswa dapat membantu meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan minat membaca siswa tersebut. Yang ketiga ada pengembangan sudut baca. Nah, di kelas dan perpustakaan itu ada perpustakaan mini yang dikelola siswa tersebut dan buku lebih mudah diakses oleh siswa tersebut. Solusi yang bisa saya terapkan yaitu yang pertama, di sekolah kita dapat membuat jadwal membaca 15 menit setiap hari atau setiap pagi. Dan yang kedua, ada guru dilatih untuk melakukan kegiatan membaca nyaring yang interaktif. Yang ketiga, ada siswa dapat dilibatkan dalam pengelolaan pojok baca dan pemilihan buku. Yang keempat, ada orang tua diberdayakan untuk membaca bersama anak di rumah melalui program Orang Tua Membaca. Mungkin itu solusi yang dapat saya berikan terhadap kasus tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada kasus sosial. Nah, kasus sosial ini yang saya dapat ada perundungan atau bullying di sekolah menengah. Nah, analisis masalah yang saya ambil yaitu bullying atau perundungan di sekolah menengah merupakan masalah yang sangat serius yang memengaruhi kondisi psikologis siswa. Nah, banyak siswa menjadi korban ejekan, kekerasan fisik, maupun perundungan daring atau cyberbullying. Ini mungkin berdampak pada turunnya semangat belajar, stres, depresi, bahkan mungkin dapat menyebabkan siswa putus sekolah. Nah, faktor penyebabnya yaitu yang pertama ada kurangnya pengawasan guru terhadap interaksi siswa. Yang kedua mungkin norma sosial di kalangan siswa yang membiarkan bullying sebagai hal yang mungkin biasa. Yang ketiga mungkin lemahnya sistem pelaporan dan perundungan bagi korban.
Nah, adapun praktik baik yang saya ambil adapun praktik baiknya yaitu dari jurnal pencegahan bullying melalui pendekatan sekolah ramah anak dan video KPAI. Nah, diketahui beberapa langkah mungkin efektif. Yang pertama mungkin program teman sebaya, pelatihan siswa menjadi konselor sebaya yang siap mendengarkan dan mendampingi teman yang mengalami bullying. Yang kedua mungkin pembentukan tim anti bullying. Nah, pembentukan tim ini yang dimana terdiri dari siswa, guru, dan orang tua. Nah, yang ketiga yaitu ada kegiatan refleksi bersama. Nah, secara rutin yang menanamkan nilai empati dan saling menghargai. Contoh praktik baiknya juga ditemukan di sekolah dasar penggerak yang menerapkan kurikulum berbasis karakter. Nah, adapun solusi yang bisa diterapkan yaitu yang pertama mungkin sekolah dapat membentuk duta anti bullying dan mengadakan pelatihan untuk mereka. Yang kedua ada menyediakan ruang konseling yang nyaman dan aksesibel. Yang ketiga mungkin ada melibatkan orang tua dalam menganalisis tentang bahaya perundungan tersebut. Nah, yang keempat ada mengintegrasikan nilai-nilai anti kekerasan dalam kegiatan belajar dan upacara mingguan. Mungkin itu solusi yang dapat saya berikan terhadap kasus kedua tersebut. Nah, saya melangkah ke kasus ketiga. Nah, kasus ketiga ini ada kasus dalam lingkungan atau sampah plastik di lingkungan sekolah. Nah, analisis masalah yang saya ambil yaitu sampah plastik terutama dari bungkus makanan dan minuman yang mungkin sekali pakai menjadi masalah utama yang di banyak sekolah. Selain mengotori lingkungan, sampah plastik tersebut sangat sulit terurai dan berdampak buruk bagi ekosistem dunia. Penyebabnya yaitu ada yang pertama kebiasaan siswa membeli makanan dalam mungkin kemasan-kemasan plastik. Yang kedua ada kurangnya kesadaran dan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah. Yang ketiga mungkin minimnya fasilitas untuk memilah dan mendaur ulang sampah tersebut. Nah, adapun praktik baiknya yaitu menurut jurnal pengelolaan sampah di sekolah berbasis Adiwiyata dan mungkin video sekolah Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, adapun programnya yaitu yang pertama ada program bank sampah sekolah. Nah, dalam program bank sampah sekolah ini membantu mengubah sampah menjadi nilai ekonomi dengan menukar sampah plastik tersebut dengan poin atau barang-barang. Yang kedua mungkin gerakan membawa tumbler dan kotak makanan sendiri. Nah, secara bertahap mengurangi konsumsi plastik sekali pakai tersebut. Yang ketiga ada kegiatan edukasi. Nah, dalam kegiatan edukasi ini dan ekstrakurikuler lingkungan menjadikan siswa agen perubahan dalam mengelola sampah. Nah, mungkin solusi yang bisa saya terapkan, yang bisa saya berikan yaitu yang pertama, sekolah dapat mendirikan bank sampah dan mengatur jadwal setoran sampah. Yang kedua, mungkin sosialisasi rutin tentang 3R. 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, yang dengan mengadakan lomba atau penghargaan bagi kelas terbersih dan berbasis dari plastik. Yang ketiga, mungkin bekerja sama dengan pemulung atau pengusaha daur ulang untuk memanfaatkan sampah tersebut. Baiklah, mungkin solusi yang dapat saya berikan kepada kasus ketiga tersebut mungkin itu. Nah, 3 kasus ini mungkin menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif
berbasis praktik baik dan berkelanjutan adalah kunci keberhasilan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dengan mengacu pada jurnal dan video praktik baik. Kita tidak hanya mendapatkan inspirasi, tetapi kita juga bisa menyesuaikannya dengan kondisi lokal masing-masing sekolah atau komunitas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.